Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1119 yang lalu, cerita dalam chapter 1120 dimulai dengan memperlihatkan keadaan di pantai timur Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, robot kuno muncul dari dalam laut dan memukul Warkuri. Serangan dari sang robot sukses membuat satu taring dari Gorosei itu menjadi patah. Dalam chapter terbaru ini akan diperlihatkan Warkuri menggunakan teknik regenerasi sehingga taring yang baru saja patah itu langsung tumbuh kembali. Maka jelas bahwa kemampuan regenerasi Gorosei bisa memulihkan bagian tubuh apapun yang mereka miliki. Setelah itu, Warkuri dan robot kuno pun akan melanjutkan pertarungan yang diawali dengan beradu serangan visi. Robot kuno akan melancarkan pukulan yang sangat kuat, sedangkan Warkuri menerjang untuk menyerang sang robot dengan kepalanya yang sangat keras. Adu serangan yang mereka berdua lakukan akan menghasilkan dampak yang membuat lingkungan sekitar menjadi berguncang. Dampak bentrokan seperti itu tentu sangat wajar karena keduanya sama-sama memiliki ukuran tubuh yang masif, tenaga yang besar, dan serangan yang sama-sama kuat. Sementara itu, Luffy masih terlibat pertarungan melawan Jupiter. Dalam pertarungan tersebut, kita akan melihat berbagai teknik dari keduanya. Dalam mode Gear 5, Luffy menggunakan beberapa teknik baru yang kuat dan unik. Sedangkan Jupiter dalam mode Full Monster juga akan memakai beberapa jurus untuk menyerang maupun bertahan. Sehingga duel antara Gorosei dan Yonko itu berjalan dengan sangat menarik. Beberapa saat kemudian, situasi akan menjadi tambah panas karena Gorosei Saturn juga datang ke lokasi itu. Seperti yang kita tahu, Saturn memiliki racun yang bisa meledak. Dia pun akan menyemburkan racun-racun itu ke arah kapal bajak laut Giant Warrior. Melihat itu, membuat Sanji, Franky, Dory, dan Brogy langsung bertindak. Sanji menggunakan suatu teknik dalam Ifrit Jambe untuk menendang salah satu gumpalan racun ketika masih berada di udara. Franky memakai Radical Beam untuk menembak gumpalan lainnya. Lalu, Dory dan Brogy melancarkan tebasan jarak jauh ke arah racun-racun itu. Dengan begitu, semua semburan racun dari Saturn meledak di udara tanpa ada satupun yang mengenai kapal. Setelah itu, Sanji dan Franky melancarkan serangan kepada Saturn secara bersamaan. Mereka berdua sama-sama menggunakan teknik baru ketika menyerang Gorosei tersebut. Saturn terluka akibat terkena serangan mereka. Kepalanya cedera dan tubuhnya menjadi berlubang. Namun, luka semacam itu sama sekali bukan masalah bagi Gorosei. Saturn segera menggunakan kemampuan regenerasi untuk memulihkan diri secara instan dan bersiap menyerang balik. Beralih ke Labo Pes akan diperlihatkan keadaan dari Nami dan yang lain. Akan diketahui alasan mengapa kapal Tosansani masih belum meluncur. Ternyata bagian bawah kapal itu dan jalur di sekitar kapal telah dibekukan oleh Nusjuro. Walau sedang bertarung melawan Zoro dan Jinbei, tapi Nusjuro tetap sempat untuk menggunakan tebasan beku agar kapal milik bajak laut Topi Jerami tidak kemana-mana. Brook yang melihat hal tersebut akan mengakui bahwa tebasan beku Saturn jauh lebih hebat dari tebasan beku milik Brook. Walau sama-sama bisa membekukan, tapi Brook tahu ada perbedaan kualitas antara teknik mereka. Di sana, Nusjuro juga menggunakan beberapa teknik yang kuat dalam pertarungan melawan Zoro dan Jinbei, sehingga mereka berdua terlihat cukup kesulitan. Zoro dan Jinbei pun semakin terdesak karena kecepatan dari Nusjuro yang merepotkan. Saat keadaan telah semakin sulit, Zoro pun berusaha untuk tetap tenang dan dia mencoba merasakan aura kutukan dari Sodai Kitetsu milik Nusjuro. Zoro memang dapat merasakan aura-aura yang tidak biasa dari pedang-pedang tertentu. Saat sudah bisa merasakan aura kutukan Sodai Kitetsu dengan baik, maka Zoro memiliki kepekaan untuk tahu dengan cepat dan tepat di mana posisi pedang itu kini sedang berada. Maka, dari arah mana Nusjuro akan menebas bisa langsung diketahui oleh Zoro, sehingga dia dapat menghindar dan menangkis tebasan-tebasan itu dengan efisien. Nusjuro menyerang dengan semakin cepat, namun justru kecepatan hindaran dan tangkisan Zoro juga semakin cepat. Pertarungan terus berjalan hingga Zoro mencapai titik di mana Ken Bunshoku Haki miliknya mencapai level tinggi yang bisa membaca dan melihat sedikit masa depan dari serangan Nusjuro.
Setelah itu, akan diperlihatkan Rob Lucy yang dalam keadaan terluka datang ke tempat Kaku. Di sana, Stussy sudah pergi, sehingga dia tidak bertemu dengan Rob Lucy. Entah apakah setelah ini Rob Lucy dan Kaku sudah tidak akan melakukan apa-apa lagi, atau masih ada hal lain yang akan diperbuat oleh dua orang itu. Beralih ke pantai timur, di sana Vice Admiral Dole dan Vice Admiral Bluegrass akan kembali disorot. Sebelumnya, mereka berdua menjadi anak kecil akibat ulah dari Bonnie. Namun, kini efek dari kekuatan Bonnie terhadap mereka telah berakhir, sehingga keduanya kembali ke usia semula. Mereka pun berniat untuk menghajar Bonnie yang sedang dalam keadaan tidak berdaya akibat kelelahan usai menggunakan Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Untung saja di sana ada banyak raksasa sehingga para raksasa itu pun langsung melindungi Bonnie. Sementara itu, pertarungan robot kuno melawan Warkuri berjalan dengan semakin brutal. Warkuri menggunakan beberapa teknik serangan dan berhasil menjatuhkan sang robot itu. Tapi hal tersebut belum cukup untuk membuat robot itu kalah. Sebab dia akan berdiri lagi dan berkata bahwa sekarang ini dia memiliki energi yang cukup untuk pertarungan yang panjang. Mengapa sang robot tiba-tiba memiliki energi yang banyak? Itu tentu ada kaitannya dengan Luffy. Ketika berada di dekat Luffy dalam mode Gear 5, maka secara misterius robot tersebut mendapatkan energi yang sangat banyak. Robot kuno pun melancarkan serangan shockwave yang sukses membuat Warkuri terluka. Melihat itu membuat Luffy menjadi kagum karena sebelumnya Luffy sudah pernah mencoba memukul Warkuri, tapi serangannya sama sekali tidak mempan. Namun Luffy berkata melukai para Gorosei sebenarnya tidak berguna karena mereka bisa langsung beregenerasi. Sama seperti yang Luffy bilang, Warkuri pun langsung melakukan regenerasi untuk menyembuhkan luka akibat serangan robot kuno. Luffy melanjutkan bicaranya dengan berkata bahwa cara terbaik untuk melawan Gorosei adalah dengan membuat mereka terlempar jauh. Robot kuno pun menangkap kedua taring besar Warkuri, lalu dengan sekuat tenaga, dia melempar Gorosei itu menjauh dari sana. Sebenarnya, dari tadi Luffy pun ingin membuat Gorosei Jupiter yang dia hadapi terhempas jauh, tapi Luffy selalu saja gagal. Karena Jupiter sangat lincah, bisa masuk ke dalam tanah, dan apabila ditangkap, dia bisa membelah diri, sehingga terlepas lagi dari cengkraman Luffy. Kemudian cerita akan kembali berfokus ke siaran Vegapunk yang sudah stabil lagi. Sebelum dia benar-benar mengakhiri siaran, dia teringat ada satu hal penting lagi yang harus dia sampaikan kepada publik. Reaksi dari beberapa orang di seluruh dunia pun akan ditampilkan, yang mana mereka antusias dan penasaran menanti apa yang ingin disampaikan oleh sang ilmuwan itu. Pada bagian akhir chapter, diperlihatkan semua Gorosei merasakan sesuatu dan Im Sama yang sedang berada di Marijoice ikut disorot. Ternyata yang dirasakan oleh Gorosei adalah kemarahan Im Sama karena mereka gagal menghentikan siaran Vegapunk. Walau Im Sama berada jauh dari mereka, tapi Gorosei dan Im Sama memiliki koneksi misterius. Apa yang Gorosei lihat dan dengar bisa dilihat dan didengar pula oleh Im Sama. Im Sama pun bisa membuat Gorosei merasakan sesuatu seperti merasakan kemarahannya. Para Gorosei takut terhadap Im Sama, tapi itu bukan sekedar karena posisi Im Sama yang lebih tinggi, melainkan karena Im Sama memang benar-benar jauh lebih kuat dari mereka semua. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1120. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.